pertama kali di sini, pria muda tampan. Bagaimana kamu tahu? Saya sering datang ke tempat seperti ini. Namun, Anda adalah yang pertama kali saya lihat. Pria setampan itu. Ada apa? Tidak bermaksud untuk mengundang aku ke sini. Beberapa minuman. Kakak, adikmu ini orang miskin. Aku tidak punya uang untuk membelikanmu minuman. Dasar bocah, Anda tidak punya uang. Namun Anda berani manfaatkan saya. Dan kamu bahkan tidak melihat penampilanmu. Tidak tahu oleh berapa banyak pria yang sudah bersamamu di sini. Anda bosan hidup, bukan? Apakah Anda tahu ini? Wilayah siapa? Lily, datang ke sini dan minum dengan saudara laki-laki. Kakak Kiang, Anda harus membela saya. Bocah tadi. Dia sebenarnya mengambil keuntungan dari saya. Siapa itu? Siapa yang berani membuat masalah di wilayahku? Aku akan membunuhnya. Kiao Gendut. Benar-benar musuh bertemu. Di gang sempit. Apakah kamu masih mengingatku? Kau bocah, itu kau. Apa yang kau lakukan di sini? Ini kakekmu. Aku bertanya padamu. Han Jun. Bukankah dia dibujuk olehmu untuk bekerja di sini? Kakak Kiang, Anda kenal bocah ini? Kawan-kawan, hari ini, bereskan bocah ini. Minuman malam ini, aku yang akan menanggung semuanya. Kakak Kiao. Lihat saja. Kiao Gendut. Bukankah pelajaran terakhir sudah cukup? Kau berani membuat masalah di sini. Kau akan menyesalinya. Seseorang akan segera berurusan denganmu. Wanita cantik. Sekarang, bisakah kamu minum beberapa gelas denganku? Tidak, Tuan. Saya punya kucing di rumah yang belum diberi makan. Saya akan pergi sekarang. Kiao Gendut. Aku bertanya padamu sekali lagi, apa sebenarnya yang kamu lakukan pada Han Jun? Han Jun? Siapa Han Jun? Aku tidak mengenalnya. Kau berani membuat masalah di sini. Kau sudah melanggar tabu di sini. Jangan pura-pura bodoh denganku. Bar macam apa ini? Aku bisa dengan satu tangan menghancurkannya. Kau mati. Tanganku. Semuanya, kita tutup hari ini. Bocah ini tidak mengerti aturan di sini. Maaf, aku tidak mengerti aturannya. Penguasa penegakan hukum. Bocah ini yang melanggar aturan di sini dan bahkan mematahkan jari kakak Kiao tanpa alasan. Tuan, Anda tidak bisa membiarkannya pergi. Tidak mengerti aturan. Kalau begitu aku akan mengajarimu aturannya. Aku datang ke tempatmu ini untuk minum dan bersenang-senang. Barmu, apakah begini caranya kamu memperlakukan tamu? Panggil bosmu keluar. Bocah, meskipun kekuatanku tidak sebaik milikmu, aku sama sekali tidak akan membiarkanmu terus membuat masalah di sini. Jika kamu tidak terima, maka panggil manajermu. Dokter Dewa Lu, mengapa Anda di sini? Aku datang ke sini untuk mencarimu. Saya? Apakah ada yang salah? Aku dengar kamu dipaksa untuk bekerja sebagai pemandu lagu di sini. Aku tidak bisa tenang. Jadi aku bergegas ke sini untuk menyelamatkanmu. Tidak ada yang memaksa saya. Saya datang ke sini atas kemauan sendiri. Apa? Tidak. Maksudku, kamu adalah mahasiswa yang baik. Apa yang tidak bisa kamu lakukan? Kamu malah harus menjual tubuhmu demi uang. Saya tidak punya pilihan. Kondisi ayah saya tiba-tiba memburuk. Biaya hariannya beberapa ribu. Aku tidak bisa hanya diam dan melihatnya matikan. Baiklah, masalah ayahmu. Aku akan menyelesaikannya. Ikut aku dulu. Kamu bertengkar dengan mereka. Mereka yang memulainya. Ayo pergi. Aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Ada apa ini? Ada apa ini? Siapa yang membuat masalah di sini? Itu kamu. Itu kau. Tuan muda kini orangnya yang merusak tempat kami dan ingin membawa wanita ini pergi. Lunia, mengenai masalah hari ini, aku akan melepaskannya. Tapi mulai sekarang, di sini, kau harus mengikuti aturan. Apa? Kamu pikir teknik kultivasimu sudah menembus? Jadi kamu berani sombong di depanku? Tuan muda, orang ini terlalu lancang. Biarkan saja dia pergi begitu saja. Di mana martabat kita? Bolehkah aku bertarung? Aku akan mengalahkanmu dalam satu gerakan.
Bagaimana kalau begitu? Aku sudah bilang. Aku akan mengalahkanmu dalam satu gerakan. Sombong. Tuan muda, apa kau baik-baik saja? Jika aku bisa mengalahkanmu sekali, aku bisa mengalahkanmu untuk kedua kalinya. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Bukan apa-apa. Lagi pula, tidak pernah ada permusuhan mendalam di antara kita. Ini adalah kartu tertinggi bar kami. Mulai sekarang, jika Anda datang ke bar kami untuk konsumsi, semua minuman akan diskon 90%. Aku tidak tertarik pada hal semacam ini. Mulai sekarang, tempat-tempat seperti ini, kurasa aku tidak akan datang lagi. Kamu seharusnya tetap mengambilnya. Jika Anda punya waktu, mohon, Kakak Lu, berikan saya lebih banyak bimbingan. Baiklah, kita pergi. Tuan muda, haruskah kita mengirim seseorang untuk mengikutinya? Idiot, kekuatan orang ini bukan sesuatu yang kau atau aku bisa bayangkan. Jangan coba-coba memprovokasinya. Xiao Xinxin. Begini, saya juga sedang menganggur. Mengapa Anda tidak mencari pekerjaan untuk saya di perusahaan? Kau ingin datang bekerja di perusahaan? Ya. Lagi pula, saya tidak banyak pekerjaan. Jika kau datang bekerja di perusahaan, kau pasti akan menjadi satu apel busuk yang merusak seluruh tumpukan. Omongan macam apa itu? Tuan muda ini gagah dan beradab, dengan keterampilan medis yang luar biasa. Datang ke perusahaan Anda, sama seperti memberikan bantuan teknis. Anda seharusnya diam-diam senang. Hati-hati. Siapa di sana keluar sekarang? The film was translated and narrated by M Media. Lunin, hati-hati. Mereka punya senjata. Nona muda, apakah Anda pikir saya buta? Katakan padaku, siapa yang mengirimmu ke sini? Raja Neraka mengutus saya untuk mengambil nyawa Anda. Matena. Benarkah? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Anda bisa memblokir panah pengejar jiwa? Apa yang tidak mungkin dari itu? Akan kukirim Pau ke Raja Neraka sekarang. Jika kamu tidak ingin mati, maka patuhlah dan mengaku. Kalau tidak, nasibmu akan sama seperti dia. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Lunin, kau seharusnya tetap menyerahkannya kepada polisi. Nona muda, ini bisa dianggap bela diri. Jika kau tidak mau bicara, maka aku akan membantumu. Gerbang pembunuh langit. Aku tidak peduli organisasi pembunuh macam apa kau. Selama kau berani menyentuh wanitaku, maka jangan salahkan aku jika aku kejam. Lunin, apa yang terjadi padanya? Tentu saja, dia diurus oleh seorang pria tampan. Bukankah sudah kubilang untuk menyerahkannya kepada polisi? Kenapa kau? Nona muda, tidakkah kau berpikir dengan hati-hati? Orang nekat seperti dia, apakah dia akan mudah menyerah? Kalau begitu, ayo kita pergi cepat. Baiklah. The film was translated Lunin, and narrated by M Aku masih Media. tidak mengerti. Ada apa semua itu barusan? Mereka berada di sebuah platform bernama dari organisasi pembunuh. Nama adalah Gerbang Pembunuh Langit. Agaknya, pasti musuh-musuhmu itu yang memasang hadiah di sana. Keluarga Tang kita di dunia bisnis Feng Cheng juga termasuk yang teratas. Meskipun kita punya banyak saingan, beberapa tahun terakhir ini tidak ada yang terjadi berturut-turut. Mungkinkah para pembunuh ini datang untukmu? Sebelum kau muncul, aku selalu sangat aman. Apa yang kau pikirkan? Bajingan, apa yang kau lakukan? Nona muda, kau bilang aku baru saja tiba di Fengchen, tidak kenal siapa-siapa. Di mana aku akan mencari musuh? Harusnya kau pakai otakmu sedikit. Jadi selanjutnya,
Apa yang harus kita lakukan? Kali ini, rencana pembunuhan gagal. Aku yakin dalam jangka pendek, mereka mungkin tidak akan melakukan gerakan lain. Benar. Benda ini, simpan baik-baik. Benda apa ini? Kau tidak perlu tahu apa ini. Kau hanya perlu tahu bahwa ketika kau menghadapi bahaya, hancurkan itu, dan aku akan segera tahu. Apakah benda ini benar-benar ajaib? Jangan ragukan itu. Benda ini, aku hanya memberikannya kepada wanitaku. Siapa wanitamu? Aku tidak mau. Tidak. Nona muda, aku hanya bercanda. Manik ini diberikan kepadaku oleh tuanku. Ketika ada bahaya, pakai itu demi nyawamu. Benar sekali. Ayo cepat pergi makan. Aku sangat lapar. Dua orang tak berguna ini bahkan tidak bisa membunuh seorang wanita. Saya harus melakukannya sendiri. Xiaosu, aku ingat, kau paling suka datang ke restoran ini. Kakak, tidakkah kamu takut bertemu dengan pria menyebalkan itu? Kita tidak mungkin sepes itu kan? Kita hanya di sini untuk makan. Tidak mungkin sebetulan itu kan? Dua wanita cantik, kalian sedang bahas saingan cintaku. Kenapa kau tidak mati saja? Lunin, meskipun kita punya pertunangan, aku tidak akan menikahimu. Xiaosu juga tidak akan menikahimu. Ini harus diputuskan oleh Paman Tang. Apa yang kau katakan tidak dihitung. Kau bajingan sekali. Tangxin, kenapa kamu di sini? Baru juga disebut, dia sudah muncul. Itu kamu, Ninyu? Aku di sini untuk makan bersama teman. Apakah ini yang kamu sebut teman baik? Bagaimana aku ingat, kamu tidak punya banyak teman pria. Minggu depan aku akan ke rumahmu untuk melamar. Kamu tahu tentang ini kan? Dalam mimpimu, bahkan jika aku mati, aku tidak akan menikahimu. Sayang, siapa ini? Nah, apa kamu tahu siapa aku? Kamu mencari masalah. Aku mencari mati. Jika kau punya nyali, datang pukul aku. Kau bajingan sialan. Kau sama sekali tidak tahu cara menghargai wanita. Kakak Lunin, hati-hati. Pukulanku mengandung kekuatan 20 tahun. Bisakah kau menahannya? Nah, siapa sebenarnya kamu? Siapa aku? Kau belum pantas tahu. Tapi ingat ini. Jauhi tunanganku. Jika tidak, aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Tuan muda Nia, serahkan anak ini kepada saya. Anak ini punya beberapa keterampilan. Hati-hati. Nah, Anda kuat, saya akui. Tapi Anda menyentuh tuan muda saya. Jadi Anda harus membayar harganya. Hai. Kalian berdua, minggir dulu. Aku takut kalian nanti terluka. Ingat, tambahkan 2 hidangan lagi untukku nanti. Untuk menghadiahi aku. Kakak, kami datang. Lunin, kalau begitu hati-hati. Bukankah ini hanya pertarungan? Bisakah kau cepat? Aku masih harus pergi makan dengan pacarku nanti. Omong The besar film was sekali. translated and Mati. narrated by M Media. Menginjak kaki. Permainan anak-anak. Nah, melihat kekuatanmu tidak buruk. Tendangan ini membuatmu mudah lolos. Nah, kamu tunggu saja aku. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Kat, ayo cepat ke rumah sakit. Ayo pergi. Bajingan, berapa lama lagi kau akan butuh waktu? Aku kira kau tidak ingin aku melepaskan. Kau duluan saja. Kakak, hentikan candaanmu. Aku sudah sangat lapar. Xiaosu, bahkan kau sekarang menggangguku. Tunggu saja sampai aku menangkapmu. Dengan kecantikan seperti itu di sisiku, apalagi yang bisa diminta dalam hidup. Hari-hari bahagia Luninku akan datang. Sangat menjijikan. Ayah, ini milik Lunin, pil yang sejati. Dengan ini, tang farmasis kita, krisis ini pasti akan terselesaikan dengan mudah. Pil yang dibawa oleh tabib ilahi kecil. Pasti luar biasa.
Ngomong-ngomong, bagaimana rencana pernikahan kalian berdua? Ayah, aku sama sekali tidak mau menikah dengannya. Aku terlalu mengenal putriku. Dia jelas sangat menginginkannya. Tapi mulutnya menolak dengan keras. Aku tidak. Aku tidak mau bicara denganmu lagi. Ayah mertua yang terhormat. Menantumu datang melamar. Ninyu, kenapa kamu ada di rumah kami? Pergi dari sini. Xin Er, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Aku datang kali ini untuk pernikahan kita. Bagaimana aku bisa pergi begitu saja? Itu menjijikan. Siapa yang mau menikahimu? The film was Apakah kita menikah translated atau tidak? and Sepertinya narrated itu by bukan M urusanmu. Media. Ayah mertua. Pernikahan antara Xin Er dan aku. Harusnya beres sekarang ya. Bangun pagi karena suara bising. Anjing liar mana yang menggonggong di sini? Ninyu. Jadi itu kau, anjing tak berguna. Apa kau mau dipukuli lagi? Bagus, kamu jalan kecil. Kamu bahkan berani membawa pria haram semacam ini ke rumah. Mulutmu itu, bicaralah yang sopan sedikit. Keluarga Tang kita, bukan tempat bagimu untuk bertindak sembarangan. Biarkan aku memberitahumu, Tang Xin. Jika kamu menikah denganku, keluarga Tang masih akan memiliki secercah harapan. Jika tidak, keluarga Tang bisa kuhancurkan seketika. Omong kosong macam apa itu? Hanya dengan anjing sepertimu. Masih mau hancurkan keluarga Tang. Kau benar-benar konyol. Cukup, hentikan pertengkaran ini. Tuan Muda Nia. Kelangsungan hidup keluarga Tang bukan sesuatu yang bisa kamu putuskan. Adapun pernikahan Xin Er, itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu bisa pergi sekarang. Bagus, kamu orang tua bangka. Bahkan kamu meremehkanku. Tunggu saja, aku sekarang akan membuat keluarga Tang bangkrut. Kamu. Bagaimanapun juga, aku adalah tetuamu. Beraninya kamu berbicara padaku seperti itu. Paman Tang. Orang ini tidak menghormati orang tua dan sombong. Dan dia masih ingin menikahi Xiao Shenxin. Kurasa ini yang mereka sebut. Katak ingin makan daging angsa. Keponakan Nian. Xin Er tak akan pernah kunikahkan padanya. Bagaimana? Sudah kau pikirkan baik-baik, Tuan Tang. Jangan menunggu sampai saat itu. Akan terlambat bahkan jika kamu memohon padaku. Apel, pengaruh apa yang dimiliki keluarga Tangku di tanganmu? Xiaoli, bawakan dia formula obat. Ini adalah milik Tang Farmasis kami. Formula obat baru. Seperti yang kuduga, kamu mencurinya. Ini diberikan kepadaku oleh seseorang dari Tang Farmasis Anda. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu dicuri? Aku tahu ada mata-mata di dalam perusahaan. Aku harus menangkapnya. Jangan repot-repot. Nona Tang yang terhormat. Semua milik Tang Farmasis Anda, formula obat, dan rahasia bisnis. Semuanya ada di tangan saya. Apakah Anda pikir masih ada kesempatan untuk berbalik? Ninyu, dasar bajingan tidak tahu malu. Taktik serendah itu. Kamu serius pakai cara itu? Silakan, teruslah mengutuk. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa terus mengutuk. Biarkan saya mengatakan yang sebenarnya, Tang Xin. Jika Anda tunduk kepada saya hari ini, buat saya nyaman. Mungkin. Saya bahkan mungkin mengampuni grup Tang Anda. Kamu menjijikkan. Kamu bermimpi. Kamu ingin aku melayanimu. Cukup bilang siapa mata-matanya. Aku akan tunduk padamu. Apakah itu benar? Sejujurnya, orang yang mengkhianati keluarga Tan adalah Tuan Muda Nia. Jangan biarkan mereka memancing kata-kata darimu. Xin Er, ingin tahu siapa yang mengkhianati Anda? Bukankah itu mudah? Selama Anda tunduk kepada saya, maka di ranjang, saya akan memberitahu Anda secara rahasia. Jangan sentuh aku. Dasar jalan, kau berani memukulku, tangkap dia. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Lunin, The film saya was sudah menyelidiki translated latar belakang and Anda narrated secara by menyeluruh. M Media. Anda hanyalah seorang tabib keliling. Anda ikut campur dalam masalah ini. Tak takut tak bisa lindungi diri. Xiao Shenxin adalah tunanganku.
Bagaimana mungkin aku tidak peduli? Lagi pula, hanya dengan orang tak berguna sepertimu, kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Nat, biar saya beritahu. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda kuat, Anda tak terkalahkan. Di dunia ini, ada banyak orang yang lebih kuat dari Anda. Lagi pula, masalah perusahaan bukan urusan Anda. Baiklah, karena kau sudah mengatakan itu hari ini, aku harus mengatakan beberapa patah kata. Yang disebut-sebut, formula obat barumu itu hanyalah permainan anak-anak. Aku sudah mengembangkan obat baru untuk Tang Farmasis. Punyamu hanyalah produk usang. Membuang. Tanpa berpikir dua kali, obat ini hasil kerja keras oleh Tang Farmasis. Selama 3 tahun, orang lain mungkin tidak tahu, tapi Anda baru beberapa hari bersama keluarga Tang, dan Anda berani membual seperti itu. Baiklah, kalau begitu, karena kau sudah mengatakan itu, aku akan membuktikannya padamu. Jangan mendekat ke sini. Apa yang Anda lakukan? Bagaimana Anda bisa tanpa sebab mencelakai nyawa orang? Saya akan memanggil polisi. Lunin, kamu tega pukul orang sampai mati. Selanjutnya, saatnya menyaksikan keajaiban. Bagaimana perasaanmu? Aku merasa hebat. Penuh energi. Aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Anda bukan seseorang yang disewa Lunin untuk memujinya kan, Tuan Muda Nian. Bagaimana mungkin aku mengkhianatimu? Aku sudah mengikutimu selama lebih dari 10 tahun. Meskipun aku belum mencapai apa-apa, aku pasti sudah bekerja keras, bukan? Bagaimana bisa obat ajaib seperti itu ada di dunia ini? Tidak mungkin. Kau benar-benar mudah terkejut. Metodeku, tabib ilahilu, berada di luar imajinasimu. Kau, sebaiknya kau menundukkan kepalamu dan bersikaplah baik. Dengan obat dewa ini di tangan, kamu, Ninyu, bisakah kamu masih menghancurkan Tang Farmasisku? Menurutku, Tiancheng Farmasimu yang akan bangkrut. Tang Xin, saya beritahu Anda, jangan terlalu terbawa suasana. Obat dewa semacam ini pasti langka di dunia ini. Bagaimana bisa diproduksi secara massal? Apakah itu bisa diproduksi massal atau tidak? Bukan kau yang memutuskan. Sebaiknya kau khawatirkan dirimu sendiri. Dan bagaimana kau akan keluar dari masalah ini nanti? Apa yang Anda lakukan? Saya ingatkan, memukul itu tindakan ilegal. Begitukah? Aku dari pedesaan. Apa akibatnya jika memukuli anjing tak berguna sampai mati? Apa yang ingin Anda lakukan? Jangan mendekat lagi. Saya akan memberikan apapun yang Anda inginkan. Bangun. Mata-mata di Tang Farmasis. Siapa sebenarnya dia? Bicara. Saya akan memberitahu Anda. Saya akan memberitahu Anda segalanya. Itu Li Jiafu. Dia yang menghasut kami. Aku sudah menduganya. Formula obat baru itu, hanya dia yang tahu. Baiklah, sekarang inyahlah. Pergi, pergi. Saya akan memberi Anda sebuah nasihat. Li Jiafu bukan orang biasa. Jika Anda ingin berurusan dengannya, itu tidak akan semudah itu. Cepat-cepat pergi. Xiao Xinxin, bagaimana rencanamu untuk menghadapi Li Jiafu ini? Aku juga tidak tahu. Tapi dia harus dihukum. Menurut pendapatku, kita harus pikirkan ini lebih dalam. Jangan sampai musuh curiga dulu. Apa yang dikatakan Ninyo mungkin tidak benar. Ayah benar. Kita seharusnya masih segera kembali dan uji obatnya. Jika pil yang sejati bisa diproduksi massal, maka krisis Tang Farmasis kita bisa benar-benar terselesaikan. Baik, kalau begitu aku akan menemani istriku tersayang ke perusahaan. Siapa istrimu? Tidak tahu malu. Xiao Xinxin. Aku dengar dari sekretarismu bahwa Li Jiafu itu belum masuk kerja akhir-akhir ini. Hati nurani yang bersalah. Meskipun dia bukan mata-mata, dia tidak bisa lari dari tanggung jawab. Baiklah, percayalah pada kemampuan suamimu. Bukankah itu hanya Li Jiafu kecil? Terlalu mudah bagiku untuk menghadapinya. Apa kamu mencoba bunuh diri? Berikan aku sedikit muka di perusahaan. Ya, Presiden Tang. Ayo kelab. Mari kita uji pil yang sejati dulu. Baik, Presiden Tang. Ayo pergi. Pil yang sejati memang tidak bisa diproduksi massal. Sepertinya Tang Farmasisku akan sulit melewati cobaan ini. Xiao Xinxin, jangan sedih. Lihat,
Meskipun pil yang sejati tidak bisa diproduksi massal, aku masih punya di sini. Banyak sekali formula obat spiritual. Mari kita coba satu persatu. Pasti ada obat spiritual yang bisa diproduksi massal. Terima kasih, Lunin. Lihat, kantor ini hari ini kosong. Bagaimana kalau hari ini kau menyerahkan dirimu padaku? Apa buru-burumu? Tunggu sampai aku selesai dengan masa sibuk ini, lalu kita akan menikah. Menikah? Menikah dengan siapa? Siapa yang menikah? Lunin yang menyebalkan. Kamu hanya seorang bajingan. Jangan pukul aku. Aku hanya bercanda denganmu. Lunin? Kenapa aku tiba-tiba merasa sangat pusing? Tidak bagus, gas beracun. Ayo pergi. Kalian berdua bodoh. Sekarang sudah terlambat kalian tahu. Kamu, siapa kamu? Kenapa kamu menyakitiku? Kenapa aku harus memberitahumu? Ketika kamu sampai di dunia bawah, tanyakan pada Raja Yama. Apel, bodoh, masih mencoba memukulku. Biar ku beritahu padamu, racun itu sudah mengikis seluruh tubuhmu. Bahkan jika Dewa Luo Agung datang, mereka tidak bisa menyelamatkanmu. Mungkinkah aku, tabib Blue yang terkenal, hari ini ditakdirkan untuk jatuh di sini? Ini adalah obat spiritual yang disebutkan Ninyo. Dengan ini, aku tidak perlu lagi hidup di bawah atap orang lain. Pergi sana. Kehilangan kecantikan seksi seperti itu benar-benar akan sangat disayangkan. Kenapa tidak biarkan aku bersenang-senang? Kulit yang begitu halus. Nona Tang, bukankah kamu biasanya begitu angkur? Hari ini, aku harus berurusan denganmu. Bagaimana ini mungkin? Yang digunakan adalah gas paling beracun. Bagaimana mungkin kamu bisa bangun? Hanya dengan trik kecilmu. Kau masih berpikir bisa membunuh kakakmu. Mati kau. Lunin. Aku akui kamu punya kemampuan. Tapi hari ini, kamu juga tidak akan lolos dari kematian. Mati sana. Chang Longjue. Kau tahu Chang Longjue? Siapa sebenarnya kau? Cukup omong kosong. Mati sana. Li Jiafu, benar-benar kau. Berikan topengnya padaku cepat. Li Jiafu, apa kau tidak mau topeng itu? Sekarang kau, serahkan Chang Longjue itu, dan aku akan memberimu topeng itu. Kau bermimpi. Tidak semudah itu. Cepat kembalikan topeng itu padaku. Kalau tidak, aku akan membuat Tang Xing Jalang ini ikut terkubur bersamaku. Li Jiafu, kau menggunakan metode keji. Kau benar-benar tidak tahu malu. Jika kau punya nyali, keluarlah. Keluarlah dan lawan aku 1 lawan 1. Hentikan omong kosong. Jika kau tidak ingin dia mati, cepat kembalikan topeng itu padaku. Baiklah, apa yang kau inginkan? Aku akan menyetujui semuanya. Aku akan memberikannya padamu. Xiao Shenxin, Xiao Shenxin. Kau harus bertahan. Racun ini terlalu kuat. Aku akan membawamu pulang sekarang juga. Jangan pergi. Tolong selamatkan aku. Racun ini sudah menggerogoti tubuhku. Tetaplah di sini dan tunggu kematian. Ini yang pantas kau dapatkan. Tidak. Kau tidak bisa pergi. Akulah yang melepaskan Tang Xin. Tolong selamatkan aku. Kalau tidak. Atau kalau tidak apa? Kau masih berpikir, kau tandinganku. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu Chang Longjue jilid kedua. Selamatkan saja nyawaku. Proposal ini sangat adil, bukan? Kau bermimpi besar, bukan? Ketika kau melepaskan gas beracun tadi,
Mengapa kau tidak memohon belas kasihan? Lunin. Tidak. Tuan Lu. Tolong selamatkan aku. Aku akan bekerja sekuat tenaga untukmu. Kau bisa menyuruhku melakukan apa saja. Kalau begitu aku bertanya padamu, siapa itu yang membuatmu menyakitiku dan Tangsin? Dan juga, hal buruk, apalagi yang sudah kau lakukan? Akui semuanya. Baiklah, bicaralah. Aku akan memberitahumu semuanya. Itu semua karena keserakahanku. Ingin menjadi presiden Tang Pharmacies. Formula produk baru Tang Pharmacies juga dicuri olehku dan diberikan kepada Ninyo juga. Para pembunuh di tempat parkir bawah tanah juga disewa olehku. Aku orang yang mengerikan. Aku bersalah, dosaku tak terhitung. Tolong lepaskan aku. Bagus Li Jiafo. Kejahatanmu sudah keterlaluan. Orang sepertimu, bahkan 800 kematian pun tidak akan cukup. Aku tidak akan menyelamatkanmu. Kau sendirian di sini. Lunien, kau tidak bisa melakukan ini. Jangan paksa aku. Trik apapun yang kau miliki, gunakan saja semuanya. Bagaimanapun, hari ini, kau juga tidak akan bisa meninggalkan ruangan ini. Lunien, kau membuatku melakukan ini. Bagaimanapun, aku juga akan mati hari ini. Jadi aku akan menyeret kalian berdua bersamaku. Ini, teknik melukai diri sendiri macam apa ini? Kau memiliki kemampuan seperti ini. Ini adalah seni rahasia unik keluarga Li kami. Seni pengorbanan darah, mati di tangannya. Bisa dianggap kehormatanmu. Teknik yang begitu jahat, berani disebut seni rahasia. Aku takut setelah kau menggunakannya, kau sendiri juga akan berubah menjadi tumpukan tulang putih. Cukup omong kosong, mati. Bagaimana? Tidak bisa bertahan lagi kan? Sudah kubilang sejak lama. Teknik jahat semacam ini menyakiti orang tanpa keuntungan. Bisakah kau masih bertahan sekarang? Aku tidak percaya aku, Li Jiafo, akan jatuh di sini. Aku tidak rela. Aku tidak rela. Bagus seni naga tersembunyi ini. Memang ada padamu. Sekarang, masalah dengan metode kultivasi sudah terpecahkan. Setelah kembali, aku bisa kemudian dengan Xiao Shenxin. Li Jiafo, kau benar-benar bodoh. Eliksir sebagus ini, kau memilikinya, tapi tidak tahu cara meminumnya. Meskipun tidak bisa menyembuhkan racun, setidaknya bisa menunda efeknya. Ada apa? Kakak Lunin, apa yang terjadi pada adikku? Adikmu diracuni racun kuat. Sekarang aku perlu mengalirkan energiku untuk membantunya detoksifikasi. Jaga pintu dengan baik, dan pastikan tidak ada yang masuk. Baiklah, Kakak Lunin, kamu harus menyelamatkan adikku. Jangan khawatir, dengan aku di sini, Tangsin akan baik-baik saja. Sepertinya racun ini lebih parah dari yang kubayangkan. Melihat keadaannya sekarang, aku hanya bisa fokus mengkultivasi seni naga tersembunyi dulu. Setelah metode kultivasi disempurnakan, maka aku bisa membantu Xiao Shenxin mengeluarkan racun dari tubuhnya. Adik, kamu harus baik-baik saja. Jadi seni naga tersembunyi ini sangat ajaib. Tidak heran kan? Menyelamatkan Xiao Shenxin adalah yang terpenting. Xiao Shenxin, ini benar-benar bukan. Aku ingin memanfaatkanmu. Teknik mengalirkan energi keluarkan racun, yang mengharuskan pakaian dilepas. Jangan salahkan aku kalau begitu. Jangan salahkan aku, jangan salahkan aku. Xiao Shenxin, kau akhirnya bangun. Jika kau tidak segera bangun, aku pasti sudah kelelahan sampai mati. Aku ingat kita di lab. Bagaimana kita bisa kembali? Li Jiafu, bajingan itu, melepaskan gas beracun pada kita. Kau pingsan dan tidak sadarkan diri. Untungnya, aku dengan berani mengalahkannya dan membuatnya benar-benar tunduk.
Baru saja, aku juga mendetoksifikasimu. Bagaimana? Bagaimana perasaanmu sekarang? Kenapa kamu tidak memakai baju? Dasar mesum. Kamu mengambil keuntungan dariku. Ada apa? Ada apa? Tidak. Jangan salah menuduh orang baik. Aku melakukan ini untuk menyelamatkanmu, sehingga aku melepas pakaianku. Aku tidak percaya padamu. Keluar. Kita seperti pasangan suami istri. Apa yang perlu dimalukan? Lagi pula, kita pernah bertemu sebelumnya. Diam. Kakakku melihat semuanya. Malu sekali. Kita semua keluarga. Apa yang perlu malu? Siapa yang keluargamu? Bukankah kamu belum menikah? Segera. Aku akan melamar Pamantan sekarang juga. Dasar bajingan. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Di mana putrimu? Bukankah kita sudah sepakat untuk bayar tunggakan rawat inap, biaya pengobatan hari ini? Sepertinya, kamu ingin numpang gratis di rumah sakit kami. Tepat sekali. Jika tidak punya uang, mengapa berobat? Ayah. Kami kira kamu sudah meninggalkan ayahmu di rumah sakit dan tidak peduli lagi karena kamu di sini. Kalau begitu bayar biaya pengobatan dan biaya rawat inap. Tidak bisa bayar. Kalau begitu segera urus prosedur pemulangan. Dengan tingkah lakumu, bagaimana kamu masih bisa disebut dokter? Kamu sama sekali tidak punya etika medis. Bocah, kamu pikir kamu siapa? Biar ku beritahu. Ini rumah sakit. Tidak heran, temperamenmu sangat buruk. Jadi, sejak kecil, kamu tidak bisa hamil. Dan bahkan menggunakan benih orang lain. Bocah, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apa yang kubilang? Tidak bisakah kamu mengerti? Orang bejat sepertimu masih berani menjadi dokter. Biar ku beritahu, jika kamu mengumpulkan lebih banyak kebajikan, kamu mungkin sudah hamil anak sejak lama. Nah, beraninya kamu berbicara seperti itu kepada direktur kami. Kamu juga tidak lebih baik, gonta-ganti pria setiap hari, dan bahkan tidak memeriksa penyakit apa yang sudah kamu dapatkan sendiri. Dan kamu masih di sini. Berisik sekali. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apa aku bicara omong kosong? Sebagai seorang dokter, profesi mulia untuk kumpulkan kebajikan. Dan kalian semua, jangan anggap menyelamatkan orang hanya sebagai tanggung jawab kalian sendiri. Sebaliknya, kalian di sini ribut terhadap pasien. Ini adalah karma yang kembali padamu. Lunin, biarkan aku yang membayar untuk Paman Han. Biaya pengobatan dan rawat inap dulu. Tidak perlu. Untuk rumah sakit busuk seperti ini, sebaiknya kita tidak tinggal. Ini temanku, Lunin. Dia juga seorang dokter. Dia di sini untuk melihat penyakitmu. Bagus. Junjun. Ayah baik-baik saja. Ayah tinggal di sini. Saya minta maaf. Saya telah menjadi The beban film bagi was Anda. translated Ayah, and jangan bicara narrated seperti by itu. M-Media. Anda. Biarkan ayah pergi. Jangan bicara seperti itu. Jika ayah tiada, aku juga tidak ingin hidup. Hanjun, jangan khawatir. Penyakit Paman Han tidak serius. Aku akan membantunya dulu, membersihkan meridiannya. Lunin, benarkah? Bisakah kamu benar-benar melakukannya? Jangan khawatir, percayalah pada kemampuan medisku. Junjun. Kaki ayah. Kaki saya sudah terasa. Ini benar-benar luar biasa. Lunin, kamu luar biasa. Kaki ayahku. Selama bertahun-tahun, tidak ada sensasi sama sekali. Bahkan dengan perawatan rumah sakit, tidak ada efek sama sekali selama waktu itu. Sudah kubilang, penyakit ayahmu bisa kuobati. Ini tidak mungkin. Semua saraf Han Guimin sudah nekrotik. Itu sama sekali tidak mungkin disembuhkan. Ini hanya membuktikan bahwa kalian adalah dukun. Kemampuan medisku bukanlah sesuatu yang kalian bisa bayangkan. Hanjun, Paman Han, apakah dia pernah terbakar sebelumnya? Alasan ayahku terbaring di tempat tidur adalah karena dia mengalami ledakan. Bukan hanya luka bakarnya parah, tetapi juga menyebabkan dia sekarang hampir lumpuh total. Lunin, bukankah ini sangat sulit disembuhkan? Jangan khawatir. Sejak aku bilang aku bisa menyembuhkannya, maka aku pasti bisa. Meridian Paman Han yang rusak sudah hampir sepenuhnya diperbaiki olehku. Apa selanjutnya? Lalu, dengan beberapa obat yang diracik khusus. Kalau begitu, kalian berdua bisa langsung mengurus prosedur pemulangan. Lunin, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Bukan apa-apa. Dokter Kiao,
Kami sedang mengurus prosedur pemulangan. Kalau begitu, bisakah aku memeriksa kondisi fisiknya? Ini benar-benar luar biasa. Maaf. Pasinku tidak diizinkan untuk diperiksa orang lain. Aku selalu menginginkan seorang anak. Perlahan-lahan, emosiku menjadi semakin buruk. Mungkin ini benar-benar balasan. Baiklah, cepat pergi dan urus prosedur keluar rumah sakit. Kalian berdua sebaiknya tinggal di rumah kami dulu. Dengan begitu, perawatan lanjutan juga akan lebih mudah. Ini tidak terlalu pantas kan? Apa yang tidak pantas dari itu? Mungkinkah kau tidak ingin Paman Han cepat sembuh? Terima kasih, terima kasih. Apakah nyaman untuk mengatakan bagaimana cedera Paman Han terjadi? Ayahku saat itu bekerja di pabrik Tianchang Farmasi. Hari itu, saat dia bertugas, terjadi ledakan di pabrik. Ini perusahaan Ninyu lagi. Bukankah dia sudah mendapat kompensasi? Saat itu, Bos Nin bukan hanya tidak memberikan kompensasi, tetapi malah menyalahkan penyebab ledakan itu pada ayahku. Saat itu, aku pergi mencari penanggung jawab pabrik, tetapi mereka berkata, jika aku membuat masalah lagi, mereka akan membuat ayahku menanggung tanggung jawab penuh. Ninyu ini benar-benar tercela. Hanjun, jangan khawatir. Aku pasti akan menangani masalah ini. Dokter Dewa Lu, masalah ini sudah berlalu lama. Sekarang aku hanya ingin ayahku sehat. Selain itu, Tianchang Farmasi mereka terlalu kuat. Kita sebaiknya tetap tidak memprovokasi mereka. Jangan khawatir, Ninyu ini. Kita sudah punya dendam padanya. Kita akan selesaikan semuanya bersama nanti. Tapi, Cukup, tidak perlu bicara lagi. Kalian berdua keluar dulu. Aku akan mengganti perban Paman Han dulu. The film was translated and narrated by Lumin, M Media. Xiao Su hilang. Xiao Su pergi ke pelajaran pianonya hari ini, tapi gurunya memberitahuku, dia tidak pergi sama sekali. Paman Tan, tolong jangan khawatir. Xiao Su seharusnya baik-baik saja untuk saat ini. Serahkan masalah ini padaku. Di Fengcheng, siapa berani sentuh orang Tang Shengguo? Mereka hanya mencari mati. Paman Tan, jangan marah. Sekarang bukan waktunya untuk marah. Halo. Tuan Tang, saya kira. Saya rasa Tuan Tang sudah tahu apa yang terjadi kan? Siapa kau? Apa yang sudah kau lakukan pada putriku? Seseorang membayar untuk membeli nyawa putrimu. Namun, aku sudah berubah pikiran. Jika Tuan Tang bersedia membayar lebih, aku jamin putrimu akan aman dan baik-baik saja. Berapa? Sebutkan saja hargamu. 1 miliar. Dalam 3 jam. Aku ingin melihat uangnya tiba. Aku akan mengirimkan nomor rekening ke ponsel Tuan Tang. Paman Tan, tolong jangan khawatir. Setidaknya, Xiao Su aman sekarang. Kalau begitu aku akan segera menyiapkan uangnya. Paman Tan, dengarkan aku. Xiao Su membawa sesuatu yang kuberi untuk selamatkan nyawanya. Jadi, untuk saat ini, tidak ada bahaya. Beri aku 3 jam. Dalam 3 jam, aku pasti akan membawa Xiao Su kembali dengan selamat ke sisimu. Apa itu benar? Tentu saja. Lunin, aku percaya padamu. Baiklah. Xiao Su memiliki barang penyelamat nyawa yang kau berikan padanya. Ya, Xin Er. Apa kau masih ingat bahwa aku memberimu 2 saudari, masing-masing 1 pil? Tentu saja, kau bilang kita harus selalu membawanya. Dan jika kita menghadapi bahaya untuk menghancurkannya, Pil ini bukan pil biasa. Di dalamnya sudah ditambahkan jejak kehendak dan ki sejatiku. Selama kau bertemu bahaya dan menghancurkannya, aku akan bisa merasakan lokasimu. Selain itu, gumpalan ki sejatiku itu juga bisa melindungimu selama 1 jam. Lalu bagaimana kau bisa menemukannya? Selama itu dalam jangkauan tertentu, aku bisa merasakan lokasi pil itu tanpa basa-basi lagi. Mari kita berangkat sekarang. Lunin, karena Xin Er sangat mempercayaimu. Paman Tan, aku juga mempercayaimu. Tapi aku perlu membuat 2 persiapan. Uangnya sudah disiapkan. Baiklah. Kalau begitu aku pergi. Nona Tang, kau harus berterima kasih pada kami karena sudah mengampuni nyawamu. Gendut, jaga mulutmu. Setelah masalah ini selesai, banyak gadis bisa ditemukan untukmu. Jangan khawatir, Tuan Muda Nien, aku tidak akan menyentuhnya. Aku hanya ingin bersenang-senang dengannya.
Pada wanita ini, aku mendeteksi jejak fluktuasi ki sejati. Tidak mungkin. Dia hanya orang biasa. Bersikaplah yang baik. Jika kau tidak bersikap baik, aku akan merobek mulutmu. Menemukannya. Bohemian, apakah kau terlalu gugup? Ini hanyalah pil biasa. Orang yang bisa memurnikan pil ini sudah bisa disebut seorang ahli alkimia. Di dalam ramuan ini, jejak ki sejati terkondensasi. Jika metode kultivasiku tidak istimewa, mungkin akan sulit untuk menemukannya. Untuk bisa mengondensasi ki sejati di dalam ramuan, orang itu sangat anggun. Mungkinkah kultivasinya bahkan di atasmu? Sulit untuk mengatakan itu, tapi orang ini tidak boleh diremehkan. The film was translated and narrated by M Media. Ceritakan padaku tentang pil itu. Bagaimana kau mendapatkannya? Jika kau berani mengatakan satu kebohongan pun, aku akan mengambil pisau dan di wajahmu, membuat sayatan. Gadis secantik itu. Jika pisau memotong wajahnya, itu akan jadi pemandangan yang patut dilihat. Jika kamu berani sentuh sehelai rambutku saja, kamu tak akan dapat sepeser pun. Dibandingkan dengan kakakmu, kau benar-benar terlalu bodoh. Kau masih berpikir bahkan sekarang bahwa kami hanya mengejar uang. Lalu apa lagi yang kamu inginkan? Mungkinkah kamu ingin berurusan dengan kakak Lunin? Anggap dirimu agak mengerti. Bocah Lunin itu, jika dia berani datang hari ini, aku akan pastikan dia tak punya tempat di kubur. Nin Yu, kamu bajingan tercela dan tak tahu malu untuk benar-benar menggunakan metode rendahan seperti itu untuk berurusan dengan kakak Lunin. Aku mengutukmu. Diam. Kelotehmu yang terus-menerus bikin telinga sakit. Sudah 2 jam. Dan baik orang maupun Uan belum tiba. Baimian, apa yang harus kita lakukan? Kenapa kau begitu cemas? Jika dia, dalam 3 jam, tidak bisa menemukan kita, maka itu hanya berarti dia tidak layak ditakuti. Pada saat itu, gadis ini bisa langsung dibunuh. Karena itu masalahnya. Kau bisa bersenang-senang denganku. Berhenti. Kalian beberapa, apa kalian mencari mati? Lunin, kau sampah, akhirnya kau di sini. Kukira kau tidak akan bisa menemukan kami. Sepertinya kalian sudah siap hari ini untuk berani sombong seperti itu. Kalau begitu hari ini, apakah kau siap mati? Bicara. Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Lunin memang orang yang lugas. Apa yang kuinginkan sangat sederhana. Selama kau menyerahkan semua formula obat spiritual, semuanya, dan secara terbuka meminta maaf kepada Tiancheng Group kami, dan ganti rugi kami sebesar 10 miliar, maka aku akan melepaskanmu. Nin Yu. Perhitunganmu. Pukulan itu benar-benar keras. Apa kau pikir aku akan menyetujuinya? Hari ini, kau harus setuju mau tidak mau. Kau harus setuju meskipun kau tidak mau. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Tunggu sebentar. Kondisi yang kau sebutkan ini, aku tidak bisa memutuskan sendiri. Bagaimanapun, Tang Farmasi, bukan hanya aku yang bisa memutuskan. Tidak masalah. Hari ini, tuan muda ini punya banyak waktu untuk menemanimu. Kau sekarang serahkan obat spiritual itu. Bukankah itu hanya beberapa obat roh? Ambil saja, kalau begitu. Bagus. Memar, itu obat spiritual tingkat tinggi, luar biasa. Adapun sisanya, aku akan membicarakannya dengan Tang Xin. Kau lepaskan orang itu dulu. Apa yang kujanjikan padamu, pasti akan kupenuhi. Jangan terburu-buru. Dokter Dewa Lu, urusanmu denganku sudah selesai. Tapi urusanmu dengannya belum selesai. Teman ini terlihat sangat asing. Kita mungkin belum pernah bertemu sebelumnya kan? Itu benar. Tentu saja, kau tidak akan mengenalku. Tapi aku datang hari ini untuk menanyakan sesuatu padamu. Kau harus memberitahuku dengan jujur. Apa? Aku bertanya padamu, Li Jiafu. Apakah dia dibunuh olehmu? Li Jiafu. Kematian Li Jiafu adalah perbuatannya sendiri. Dia mencoba melukai orang lain, tapi gagal. Dan akhirnya menjebak dirinya sendiri. Apa hubungannya itu denganku? Aku mendengar mereka berkata, kekuatanmu bagus. Dan aku pikir kau sangat kuat. Ternyata kau hanya seorang pengecut tak berguna. Entah kau menyebutku pahlawan atau orang tak berguna. Kematian Li Jiafu memang berhubungan denganku. Tapi aku benar-benar tidak membunuhnya. Kau datang untuk balas dendam hari ini kan? Cukup bicara, ayo bertarung.
Baiklah, baiklah. Kau membunuh murid. Gerbang pembunuh langit kami. Namun kau begitu tenang dan santai. Kau memang punya nyali. Gerbang pembunuh langit. Jadi ini perbuatanmu lagi. Aku datang hari ini untuk menanyakan satu hal saja padamu. Seni naga tersembunyi. Apakah itu ada padamu? Jika kau menyerahkannya padaku sekarang juga, aku akan segera pergi dan sama sekali tidak akan ikut campur dalam perselisihan keluargamu. Masalah sepele ini. Kalau aku tidak memberikannya padamu. Kalau begitu jangan salahkan aku jika aku kejam. Sejujurnya, seni naga tersembunyi, baik jilid atas maupun bawah, ada padaku. Jika kau menginginkannya, datang dan ambil sendiri. Apel, seni naga tersembunyi, dan kedua jilid atas dan bawah. Dari mana kau mendapatkannya? Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Kau harus khawatirkan dirimu. Dan apakah kau akan kembali hidup-hidup? Bocah, kau benar-benar terlalu sombong. Baiklah. Hari ini, aku akan bertindak untuk membalas dendam adik Sub AR Guru Arinku, dan ambil juga kedua jilid seni naga tersembunyi ke dalam kepemilikanku. Setelah ini, di seluruh dunia, siapa yang akan bisa melawanku? Hai. Angan-anganmu agak terlalu keras. Aku hanya takut kau akan punya nyawa untuk mengambilnya, tapi tidak punya nyawa untuk mengolahnya. Cukup omong kosong, bersiaplah untuk mati. Tunggu, kau dan aku ada di sini. Dan kita pasti akan bertarung sampai mati. Dengan dua orang tak berguna ini di sini. Bukankah mereka hanya akan menghalangi? Dan mungkin juga mereka bisa diam-diam mempelajari teknik kultivasi kita. Apa yang kau katakan masuk akal. Jadi, maksudmu adalah... Apa maksudku? Maksudku adalah, kenapa kita tidak lebih dulu membunuh dua orang tak berguna ini? Lalu, akan lebih mudah bagi kita untuk bertarung sampai mati. Tuan Bai, tolong jangan. Jangan dengarkan dia, Tuan Bai. Dia mencoba menabur perselisihan. Tuan Bai, meskipun kami tidak bisa banyak membantumu, kami bisa membantumu dengan berjaga untuk mencegah bocah itu melakukan trik atau skema lagi. Cukup, kalian berdua. Cepat bawa wanita ini dan pergi. Aku tidak akan membiarkannya membunuhmu. Ya, kebijaksanaan Tuan Bai luar biasa. Anda pasti tidak akan tertipu oleh trik bocah itu. Berhenti bicara omong kosong. Pergi dari sini. Hai, Xiao Su, percayalah pada kekuatan kakak Lunin. Aku akan segera menyelamatkanmu. Bocah, kau bahkan tak bisa melindungi dirimu sekarang. Kau seharusnya memikirkan dulu dirimu sendiri. Tunggu sebentar. Ada yang ingin kukatakan. Bagaimana sekarang? Sangat pelin-pelan. Seperti wanita. Tidak ada. Aku hanya kentut. Kau mempermainkanku. Mati. The film was translated and Kau, narrated bagaimana by bisa kau M. tidak Media. punya selera humor sama sekali? Aku hanya bercanda denganmu. Kenapa kau jadi gelisah sekarang? Bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa begitu kuat? Sudah kubilang padamu, kau bukan tandinganku. Namun kau masih ingin melawanku sampai mati. Kau benar-benar tidak ingin hidup lagi. Ya, masih belum terlambat untuk menyerah sekarang. Nah, biarkan aku memberitahumu. Dalam kamusku, tidak ada kata menyerah. Sialan. Jurus itu lagi. Apakah kalian benar-benar gerbang pembunuh langit atau gerbang bunuh diri? Sepertinya Li Jiafo, pada saat kematiannya, juga menggunakan seni rahasia. Bahkan sekarang, kau masih tidak mau mengakui bahwa kau membunuhnya. Dia mencari masalah sendiri. Dia menghirup gas beracun dan mati karena serangan baliknya. Apa hubungannya itu denganku? Lidah perak, masih mencoba berdebat. Mate enak. Titik vital saya. Bisakah itu masih kuat sekarang? Saya mengakui kekalahan hari ini. Ampuni saya. Mengampunimu. Lalu, alasan apa yang kau punya agar aku mengampuni nyawamu? Saya akan tunduk padamu. Mulai sekarang, kau akan menjadi tuanku. Tidak. Aku tidak punya preferensi itu. Lagi pula, kau menculik adikku. Kau benar-benar pantas mati. Saya akan tunduk padamu. Mulai sekarang, kau akan menjadi tuanku. Nyawa Bai Mian. Tuanku bisa mengambil kapan saja. Tapi saya hanya meminta agar tuanku memberi Bai Mian kesempatan menembus kejahatan
Kalau begitu aku bertanya padamu, apa itu gerbang pembunuh langit? Sebenarnya, aku ingin tahu gerbang pembunuh langit. Informasi detail. Tuanku, gerbang pembunuh langit hanyalah organisasi pembunuh. Setiap orang bisa memposting misi di dalamnya. Dan peringkat misi dibagi menjadi 5 tingkatan. Dari tertinggi ke terendah, peringkatnya adalah tingkat berlian, tingkat emas, tingkat perak, dan tingkat besi hitam. Lanjutkan. Adapun pembunuh biasa, mereka setara dengan tentara bayaran. Melalui papan misi gerbang pembunuh langit, mereka memilih misi, dan tentara bayaran juga dibagi menjadi 5 peringkat. Mereka adalah SSR, SR, S, A, B. Jadi, mendengar kau mengatakan itu, kau bukan pembunuh peringkat biasa kan? Saya peringkat as, tapi saya adalah murid langsung dari sekte dalam. Tentu saja, saya berbeda dari pembunuh biasa. Lalu, bagaimana dengan Li Jiafo? Dia mewarisi seni naga tersembunyi. Pangkatnya seharusnya lebih tinggi darimu kan? Dia tidak berperingkat tinggi. Dia memiliki status tinggi. Rumor dia anak tiri dari gerbang pembunuh langit. Tentu saja, dia bisa mewarisi metode kultivasi tingkat lanjut. Sepertinya aku benar-benar seharusnya tidak memprovokasi kalian semua. Sentuh satu dan seluruh sarang keluar. Yang besar, yang kecil, bahkan yang tua pun datang. Di mana markas besar gerbang pembunuh langit? Tuanku, kecuali seseorang adalah pembunuh tingkat S. Kalau tidak ada yang tahu di mana markas besar gerbang pembunuh langit. Pengaruh gerbang pembunuh langit menyebar ke seluruh Huaxia. Misi mereka hanya bisa ditemukan di bentang-bentang tertentu. Jadi, itu berarti Feng Cheng kebetulan punya salah satu markas mereka. Kalau begitu, Ya, kebetulan aku akan memberimu kesempatan menebus dosa. Jika kau The film berhasil, was kau akan translated mengikutiku and mulai sekarang. narrated by Jika kau M gagal, Media. nasibmu akan sama seperti Li Jiafo. ya. Dalam kesadaranmu, aku telah menyimpan jejak ki sejati. Jika kau menyimpan sedikit pun perlawanan, kau akan langsung musnah. Saya tidak berani. Mohon perintahkan saya, tuanku. Aku memerintahkanmu untuk, dalam 2 hari, menyelidiki dan mencari tahu markas mereka di Feng Cheng. Di dalam markas, tingkat ahli apa saja yang ada, dan kekuatan spesifik mereka. Ya, tuanku. Wei Mian, mengapa Anda tidak membunuhnya? Kakak Lunin, kamu baik-baik saja. Xiao Su, jangan khawatir. Aku akan membawamu pulang sekarang juga. Saya sudah setia pada Lunin sebagai tuanku. Kalian berdua sampah. Jika kalian tahu apa yang baik untuk kalian, cepat berlutut dan memohon belas kasihan. Mungkin tuanku akan berbelas kasihan dan membiarkan kalian pergi. Saya benci. Dasar udang berkaki lembek. Saya kira gerbang pembunuh langit Anda begitu tangguh. Ternyata Anda hanyalah sekelompok pengecut yang takut mati dan ingin hidup. Min Yu, aku memberitahumu. Lepaskan Xiao Su sekarang juga. Kalau tidak, kau pasti akan mati hari ini. Saya benci. Saya tidak punya apa-apa lagi sekarang. Paling buruk, saya akan menyeret jalan kecil ini. Turun ke neraka bersama saya. Kau benar-benar seseorang yang tak akan menangis sampai lihat peti mati. Aku memberitahumu hari ini. Jika kau benar-benar ingin mati, aku bisa mengabulkan keinginanmu sekarang juga. Tunggu. Jika Anda berani mendekat, saya akan menyuruhnya membunuhnya. Apa yang kau ingin aku lakukan? Katakan saja langsung. Saya perintahkan Anda melumpuhkan diri sendiri. Saya akan lihat seberapa sombong Anda bisa. Min Yu, jangan keterlaluan. Cepat, atau saya akan membunuhnya. Apakah Anda ingin melihatnya mati? Kakak Lunin, jangan. Aku tidak pantas kamu melakukan ini. Xiao Su, Hentikan dia. berhenti. Aku akan membunuhmu hari ini. Xiao Su. Hei Xiao Su. Xiao Su, kamu baik-baik saja, Xiao Su. Kakak Lunin. Terima kasih telah menyelamatkanku. Aku tidak bisa melanjutkan. Kamu dan adikku harus bersama dengan baik. Xiao Su, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Ini, aku masih punya pil yang sejati di sini. Ini pasti bisa menyelamatkanmu. Pil yang sejati. Ayo, Xiao Su. Mereka sudah pergi begitu lama. Mengapa mereka belum kembali? Apakah terjadi sesuatu? Ayah, kau harus percaya pada Lunin. Dia pasti akan membawa Xiao Su kembali. Semoga Tuhan memberkati kita. Mereka harus kembali dengan selamat. Apa yang terjadi pada Xiao Su? Bukan apa-apa, Paman Tang. Jangan khawatir. Dengan aku di sini, aku tidak akan membiarkan kedua saudari itu mendapat masalah. Baik, Benar, Paman Tang. Bisakah kau menyiapkan beberapa ramuan penambah darah? Xiao Su sedikit berdarah tadi. Untuk berjaga-jaga, lebih baik mengisinya kembali untuknya. baik. Terima kasih, karena telah menyelamatkan kami lagi. Gadis bodoh,
Omong kosong apa yang kau bicarakan? Melindungi kalian berdua saudari adalah hal terpenting bagiku. Xiao Su, apakah kau ingin sekuat kakak Lunin? Kakak Lunin, apakah kamu akan mengajariku kungfu? Benar sekali. Setelah apa yang terjadi terakhir kali, aku memikirkannya dengan cermat. Aku masih yang terbaik mengajarkan kungfu. Dengan begini, jika kau menghadapi jenis krisis itu lagi, kau masih bisa melindungi dirimu sendiri. Xiao Su, apakah kau ingin belajar? Aku sudah lama ingin belajar. Aku hanya takut kakak Lunin tidak mau mengajariku. Jadi aku tidak pernah berani bertanya. Kau gadis bodoh, apa yang perlu malu denganku? Ayo, duduklah di sini. Xiao Su, kondisi tubuhmu adalah fisik dingin tersembunyi yang langka. Dulu, aku sudah ubah energi dingin dalam tubuhmu. Seluruhnya menjadi inti dingin. Lagi pula, untuk menyembuhkan tubuhmu sepenuhnya, kau harus melakukannya sendiri. Kendalikan inti dingin ini. Cara mengendalikannya adalah dengan berkultivasi. Xiao Su, jangan takut. Percayalah pada kakak Lunin. Ayo, ikuti bimbinganku. Rilekskan seluruh tubuhmu. Cobalah merasakan inti dingin itu. Gadis ini memang memiliki bakat kultivasi. The film was translated and Xiao narrated Su, by M Media. kau sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Aku merasa tubuhku memiliki semacam kenyamanan yang tak terlukiskan. Aku merasa seluruh tubuhku penuh kekuatan. Xiao Su, sekarang cobalah untuk mengaktifkan inti dinginmu dan memadatkan energi dingin ke tanganmu. Aku tidak percaya secepat ini kau bisa mengendalikan inti dingin. Tidak perlu khawatir lagi tentang terkena serangan balik oleh energi dingin. Sungguh, kakak Lunin. Fisik dingin TR sembunyi MO. Awalnya adalah fisik kultivasi. Ditambah lagi, energi dingin di dalam tubuhmu adalah energi dingin bawaan. Itu awalnya. Bentuk energi paling murni. Xiao Su, kamu sekarang berada di tahap pembentukan inti. Kalau begitu, kakak Lulin, Xiao Su sekarang juga seorang master kan? Meskipun alammu telah maju, tapi pemahaman dan kekuatan masih membutuhkan penggemblengan dan pengalaman. Kamu tidak bisa langsung gemuk. Aku mengerti, kakak Lunin. Aku pasti akan berlatih dengan rajin mulai sekarang. Benar, teknik kultivasi apa yang kamu ajarkan pada adikku? Kakakmu terlalu bodoh. Dia tidak bisa diajari. Lupakan saja. Kau yang bodoh. Lunin, cepat ajari aku teknik kultivasi. Aku ingin yang sangat kuat. Nona mudaku yang terkasih. Aku hanya bercanda denganmu. Aku akan mengajar. Bukankah itu cukup? Xiao Xin. Aku sudah menyiapkan untuk kita berdua teknik kultivasi ganda tingkat tertinggi. Kamu bisa berkultivasi sambil berbaring. Bukankah itu hebat? Betapa tidak tahu malunya. Kau bahkan bisa mengatakan hal seperti itu. Langit dan bumi menjadi saksi. Seni ikan air ini dikultivasi persis seperti ini. Adik, apa yang kamu bicarakan? Seni ikan air apa? Nah, mengapa bertanya begitu banyak? Ayo, cepatlah berkultivasi. Ayo. Xiao Xin, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Mari kita cepat berkultivasi. Ketika saatnya tiba, semakin cepat kultivasimu meningkat, semakin tenang aku. Ayo pergi. Kau berharap, mari kita bicarakan setelah kita menikah. Apakah kamu takut aku kabur dari pernikahan? Kau bajingan. Tidak ada yang tidak akan kau lakukan. Langit dan bumi menjadi saksi. Aku adalah Lunin, pria baik kelas atas. Bukankah begitu, Xiao Su? Adik, kakak Lunin benar. Kultivasi harus dilakukan lebih cepat daripada nanti. Jeti ikut saja dengannya. Kau bocah nakal. Apa yang kau tahu? Lihatlah Xiao Su, betapa bijaksananya dia. Mari kita cepat mulai berkultivasi. Baiklah, kalau begitu. Tapi, kau harus bertanggung jawab padaku. Xiao Xin. Jangan khawatir, aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Halo Tuan. Aku memintamu untuk menyelidiki situasi gerbang pembunuh langit. Bagaimana perkembangannya? Tuan, menurut penyelidikan saya, distribusi gerbang pembunuh langit di Fengcheng hanya ada satu pembunuh tingkat S. Yang lainnya tidak perlu dikhawatirkan. Karena itu masalahnya, maka mari kita cari waktu untuk melenyapkan mereka. Tuan, mohon jangan terburu-buru. Menurut penyelidikan saya, baru-baru ini, gerbang pembunuh langit mungkin akan mengalami perubahan besar. Dikatakan bahwa pemimpin gerbang pembunuh langit akan datang ke Fengcheng untuk menghadiri pernikahan seseorang yang misterius. Pemimpin gerbang pembunuh langit. Bagaimana kekuatan orang ini? Aku beruntung pernah melihatnya sekali. Tuan Wan, benar-benar tak terduga. Tekanannya sungguh mencekik. Tuan Wan. Menghadiri pernikahan. Tak terduga. Mungkinkah? Biarkan aku bertanya padamu. Tuan Wan ini, seperti apa penampilannya?
Kira-kira berapa umurnya? Sekitar 70 tahun. Rambut dan janggutnya semuanya putih. Dia juga memiliki tanda merah di wajahnya. Bagus, kau orang tua bangka. Kau berani mempermainkanku. Baiklah. Kamu boleh mundur untuk sekarang. Jangan bertindak untuk sementara waktu. Aku akan melakukan perjalanan jauh. Ya, Bajingan Lunin itu belum bisa menghubunginya sejak kemarin. Katakan padaku, apakah dia mencoba kabur dari pernikahan? Adik, jangan khawatir dulu. Menurutku, kakak Lunin bukan orang seperti itu. Mungkin dia pergi keluar untuk sesuatu yang mendesak. Apalagi yang bisa begitu penting, sampai lebih penting daripada menikah. Ketika dia kembali, aku pasti akan memukulinya sampai mati. Xiao Xinxin, aku kembali. Aku punya cerita besar untukmu. Mengapa kau kembali? Maukah kau menikah denganku? Tidak ada urgensi mengenai pernikahan. Mari kita kesampingkan itu untuk sekarang. Izinkan aku menjelaskan. Masalah ini jauh lebih menarik daripada pernikahan. Pergi sana. Kau tidak menghargaiku di hatimu. Tolong, jangan menangis. Dengarkan, izinkan aku menjelaskan. Situasinya adalah sebagai berikut. Aku kembali ke rumah leluhurku, dan menemukan tuanku adalah leluhur tua Tiansman Wan Haolian. Selamat untuk pengantin baru. Semoga pernikahan Anda bahagia.